Proses naturalisasi Kevin Dix terus dikebut agar bisa membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan pada 19 November 2024 mendatang. Prosesnya pun berjalan lancar karena sudah disetujui di rapat paripurna DPR RI belum lama ini. Kevin Dix dikabarkan akan menjalani pengambilan sumpah WNI pada 7 November ini di Denmark. Kevin Dix sendiri adalah pemain grade A yang dinaturalisasi skuad Garuda. Performanya di Eropa terbilang stabil. Bahkan, pemain berusia 28 tahun ini sudah pernah merasakan kompetisi Liga Champions menghadapi klub-klub besar. Sebut saja Manchester United hingga Manchester City. Menariknya lagi, Dix adalah bek yang punya produktivitas tinggi dalam mencetak gol. Catatan golnya musim ini bahkan melebihi penyerang timnas Indonesia. Melansir dari Transfer Market, Kevin Dix sudah memainkan 23 pertandingan bersama FC Copenhagen. Dia telah membuat 7 gol dengan sumbangan 1 assist. Sedangkan penyerang di skuad Garuda rata-rata masih di bawah catatan tersebut. Misalnya Ramadan Sananta, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Struijk yang baru membuat 1 gol di klubnya. Kemudian Hoki Caraka memiliki catatan gol lumayan apik, yakni 3 gol. Sedangkan yang paling mendekati adalah Egy Maulana Fikri dengan 5 gol. Oleh sebab itu, menarik dinantikan debut Kevin Dix bersama timnas Indonesia. Akankah dia langsung mengantongi catatan gol saat berseragam merah putih? Diketahui saat ini Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Denmark mengonfirmasi kalau Kevin Dix akan menjalani sumpah WNI di Denmark. Namun untuk saat ini belum dapat dipastikan kapan sang pemain akan menjalani proses tersebut. Staf Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Denmark, Irfan Sanuki mengaku belum bisa memberikan kepastian mengenai kapan Kevin Dix akan menjalani sumpah WNI. Namun pihaknya sedang melakukan koordinasi. Untuk koordinasi sedang kami lakukan, kepastiannya sampai saat ini belum keluar. Nanti kami infokan kalau sudah ada, ujar Irfan, seperti dikutip dari bola.com. Sementara itu, meski sudah disepakati oleh Komisi 10 DPR RI, Kevin Dix belum tentu bisa bermain melawan Jepang. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan prosesnya masih sedang dikebut. Namun, laga timnas Indonesia kontra Arab Saudi yang paling memungkinkan. Kita akan berusaha menuju pertandingan melawan Jepang, tetapi proses administrasi dengan pihak ketiga atau negara lain jadi kendala kami. Tetapi kami optimistis untuk tanggal 19 November melawan Arab Saudi. Kami yakin Dix sudah bisa bermain, kata dia. Untuk melawan Jepang masih dalam proses. Insya Allah kami bersama-sama untuk melakukan komunikasi dengan negara asal Kevin Dix, dengan FIFA, dan untuk beberapa kementerian yang secara administratif kita lalui. Alhamdulillah sudah aman. Mudah-mudahan dengan FIFA dan negara asal Kevin Dix secepatnya bisa kita selesaikan, kata Yunus Nusi lagi. Sementara itu, dinukil dari Transfer Market, Kevin Dix merupakan bek tengah murni. Namun dia juga bisa bermain di posisi kanan maupun kiri. Lahir dan besar di Belanda, dia mengawali karirnya di Vitesse, lalu diboyong Fiorentina secara permanen. Raksasa Eredivisie Feyenoord bahkan juga pernah meminjamnya selama 1 musim. Tim Liga Italia lainnya, Empoli, juga pernah merasakan servisnya sebagai pemain pinjaman. Sisanya, Dix bermain di klub Denmark, Aarhus GF, kembali ke Fiorentina, lalu pada musim 2021-2022 hijrah ke FC Copenhagen dengan status bebas transfer. Selama perjalanan karir itu, Dix lebih sering bermain sebagai bek tengah, sehingga kemungkinan besar Sintayong bakal menempatkannya sebagai central defender. Mengingat Sintayong belakangan ini gemar menerapkan formasi 3 bek tengah,
Dix bisa masuk dalam skema tersebut. Besar kemungkinan dia bakal ditempatkan bersama Jai Itzes dan Mads Hilgers. Namun perlu diingat juga, Sintayong awalnya gemar memainkan pola 4 back dengan 2 back tengah dan 2 back sayap atau fullback. Dengan begitu, agaknya trio lini belakang sudah diamankan oleh Dix, Itzes, dan Mads Hilgers. Sejauh ini, timnas Indonesia sudah memiliki banyak back dari tengah, kiri, maupun kanan. Mads Hilgers jadi nama terbaru. Selain Hilgers, masih ada Jai Itzes, Sandy Walsh, hingga Jordi Amat. Jangan lupakan juga Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Wahyu Prasetyo, dan Asnawi Mangku Alam. Kemudian ada Shane Patinama dan pemain serba bisa Nathan Joaon. Dua nama berikutnya yakni Rido dan Ferrari mungkin jadi opsi paling disayangkan jika harus kehilangan posisinya di lini belakang timnas Indonesia. Jangankan Kevin Dix, kehadiran Mads Hilgers saja sudah membuat Rizky Ridho kehilangan posisi utama saat timnas Indonesia bermain imbang melawan Bahrain. Bek Persija Jakarta itu memang tampil pada babak kedua, tetapi main sebagai pengganti bukanlah kebiasaannya. Ridho selalu menjadi pemain inti timnas Indonesia pada banyak kesempatan. Berduet dengan Jai Itzes ataupun Justin Hubner terbukti tak jadi masalah buat mantan pemain Persebaya Surabaya tersebut. Sebaliknya, Ferrari cukup sering dimainkan, tetapi biasanya sebagai super sub. Keahliannya untuk cepat beradaptasi dengan ritme pertandingan jadi keunggulan bek yang juga bermain untuk Persija tersebut. Yang jelas, baik Ridho dan Ferrari punya bagian penting di tubuh timnas Indonesia. Sintayong jelas membutuhkannya, terlihat pada laga-laga terakhir Merah Putih, di mana keduanya jadi aset berharga skuad Garuda. Sementara itu, nilai pasar timnas Indonesia berdasarkan transfer market akan makin mahal jika bek FC Copenhagen di Liga Denmark Kevin Dix bergabung dengan tim berjulukan Garuda itu. Saat ini, transfer market menempatkan timnas Indonesia di peringkat ke-8 sebagai timnas dengan market value tertinggi di Asia dengan 23,65 juta euro atau setara 411 miliar. Diketahui Kevin Dix yang dihargai transfer market 4 juta euro atau 69,53 miliar, maka bakal menambah nilai pasar timnas Indonesia menjadi 24,65 juta euro atau 480,53 miliar rupiah. Market value timnas Indonesia hanya tertinggal dari timnas Jepang yang berada di nomor 1 Asia dengan 278 juta euro atau 4,83 triliun rupiah.